Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mimbar Gemar Online pagi hari ini, Jumat tanggal 30 April 2021. Gemar ini salah satunya program gereja kita. Selain ada gedor, gerakan doa rutin, kemudian gempur, gerakan menyangkal diri dan puasa rutin. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa jika gereja kita mencanangkan program-program seperti ini. Semua ini untuk kebaikan kita semua, untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman kekristenan kita, untuk membawa kita menuju atau menjadi serupa seperti Kristus. Memang sulit Bapak Ibu Saudara di dalam kita melakukan semua itu, tetapi kita tetap harus taat dan setia melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan pada Gemar pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 25 ayat 17 sampai 18. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul atau tema menuju pribadi-pribadi atau menjadi pribadi-pribadi yang baik, bijak, dan berkenan kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Amsal 25 ayat 17 dan 18. Saya baca ayat 17 dulu. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di sini kalau boleh saya menyimpulkan, ini berbicara masalah etika, aturan, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh. Dimanapun dan kapan saja di dalam kita bersosialisasi, kita harus menerapkan semua ini. Sekarang pertanyaannya, menjadi pribadi yang baik, bijak, dan berkenan kepada Allah. Kitab Amsal mengajak kita untuk supaya kita bijak dalam segala hal. Nah, saya beri contoh sederhana. Salah satu contoh di dalam kita bertetangga. Kalau kita sering main ke rumah tetangga, atau dalam bahasa Jawanya itu sering nonggo. Nah, tanpa kita sadari, pembicaraan kita yang tadinya baik, positif, akhirnya tanpa kita sadari menuju ke hal-hal yang tidak baik. Misalnya ngerasani si A, si B, si C. Nah, jadi seringkali tanpa kita sadari itu pembicaraan kita ini mengarah atau lebih banyak mengarah ke hal-hal yang negatif, yang tidak baik daripada yang baiknya. Nah, di sini bisa menjadikan tetangga kita itu mungkin jengkel atau tidak suka, atau bahkan bisa membenci kita, atau bahkan yang lebih fatal lagi bisa menjadikan perpecahan, percekcokan antar tetangga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sedangkan di dalam Amsal yang 25 ayat 18, demikian firman Tuhan, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Di dalam ayat yang ke-18 ini tidak jauh beda dengan ayat yang ke-17 tadi. Ada kaitannya. Di sini pun kita harus menjadi orang yang baik dan bijak di dalam bertetangga, di dalam bersosialisasi. Jangan kita menjadi orang yang suka menebarkan kebohongan-kebohongan atau berkata dusta, pandai bersaksi dusta. Bapak Ibu,
semua itu pasti tabur tuai. Apa yang kita tanam, kebaikan akan menuai kebaikan pula. Dan apa yang kita tanam atau kita tabur yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik juga. Atau bisa juga menjadi senjata makan tuan. Jadi di sini kita harus hati-hati dalam bersikap maupun dalam bertutur kata. Karena dusta itu seperti gada atau pedang atau panah. Apabila kita suka berdusta kepada sesama kita, maka gada, pedang, atau panah itu akan menusuk kita sendiri, menghancurkan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Amsal pagi hari ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, bijak, dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita harus bagaimana? Ya, kehadiran kita dalam bersosialisasi, dalam bertetangga, itu kehadiran kita ini membuat orang itu nyaman, suka dengan kehadiran kita. Bukan malah menjadi batu sandungan. Ini Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang apa yang kita baca, kita renungkan dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 25 ayat 17 dan 18 pagi hari ini. Mari kita belajar supaya kita betul-betul bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, bijak, dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu pagi hari ini melalui Gemar Online. Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kami, mengingatkan kami semua untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, bijak, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, sebagai manusia yang hidup berdampingan, mampukan kami untuk kami bisa bersosialisasi dengan baik dimanapun dan kapanpun kami berada, bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa diri kita untuk menyenangkan mereka, untuk membuat nyaman mereka, disenangi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, mampukan setiap kami, tuntun kami. Oh Tuhan, terima kasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini betul-betul membawa iman kami, oh Tuhan, terlebih dalam program-program gereja melalui Gemar, Gempur, Gedor. Oh Tuhan, untuk betul-betul membawa iman kami semakin bertumbuh dan menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Berkati kesehatan kami, aktivitas kami. Mohon campur tangan dan pertolongan-Mu Bapa. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.